pada hari ini, saudara, saya akan membawa kita membuka suatu bagian daripada firman Tuhan daripada Yeskiel, saudara. Yeskiel pasal 34, kita akan membaca secara bertanggapan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Yeskiel pasal 34 ayat yang pertama sampai ke-22, saya membaca yang ganjil ayat pertama dan saudara menanggapi dengan ayat kedua dan seterusnya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua pada malam hari ini. Tuhan, gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Dengan demikian, mereka berserak dan oleh karena gembala tidak ada dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara perhatikan bahwa kalimat yang terakhir, aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya di dalam bahasa aslinya, atau mungkin di dalam bahasa Inggrisnya, ESV misalkan, mengatakan bahwa itu bukan sebagaimana seharusnya, tapi I will feed them in justice. Aku akan memberi makan mereka di dalam keadilan. Jadi domba-domba tersebut akan menerima keadilan yang mereka tidak dapatkan daripada gembala-gembala yang jahat ini. 17, dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu?
Oleh karena semua yang lemah, kamu desak dengan lambungmu, dan bahumu serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. So, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kami pada malam hari ini diberikan kesempatan untuk membaca sebagian daripada firman Tuhan yang telah Tuhan percayakan dalam hidup kami. Tuhan, kami meminta belas kasihan daripada Tuhan. Jangan biarkan kami membaca firman Tuhan ini karena kami pintar membaca dan mengerti kata demi kata, kalimat demi kalimat. Tapi karena kami adalah anak-anak yang diberikan belas kasihan oleh Bapa di surga, sehingga kami bisa akhirnya melalui firman yang kami baca, melalui pemberitaan firman Tuhan yang kami dengarkan, hidup kami mendapatkan kekuatan, mendapatkan makanan kami daripada Bapa Sang Gembala yang agung tersebut. Ya Tuhan, kami berdoa, ya Tuhan, kiranya gereja Tuhan dibangkitkan, dibangunkan, sehingga gereja Tuhan itu mendapatkan orientasi hidup melalui firman Tuhan yang mereka dengarkan pada hari ini. Berdoa dan menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya segala yang kami lakukan, pujian yang kami naikkan, doa yang kami panjatkan, atau sikap duduk kami, sikap hati kami pada saat ini, mendatangkan senyuman daripada Bapa di surga. Karena apapun yang manusia lakukan pada hari ini, berkenan di hati daripada Bapa. Kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami doa dan mengucap syukur. Amin. Soal fakta menunjukkan bahwa kita tidak hidup di dalam dunia yang ideal. Kita bukan hidup di surga, dan apa yang kita baca pada hari ini dalam Yeskiel pasal 34 mungkin sangat berkena sekali, sangat kontekstual sekali bagi kita karena kita juga baru melihat bagaimana akhirnya terjadi keonaran, terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Bahkan bukan cuma di Jakarta saja terjadi yang namanya demonstrasi dan lain sebagainya, bahkan terjadi juga di Yogyakarta. Kini kita sudah mengalami semua. Apa yang terjadi di Jakarta akhirnya merembet ke seluruh daerah, banyak daerah di Indonesia. Salah satunya adalah di Yogyakarta, saudara. Saudara, kalau saudara perhatikan di sini, saudara, memang akhirnya menjadi satu pertanyaan bagi kita. Ketika kita melihat ketidakadilan terjadi di sekitar kita, lalu sikap daripada anak Tuhan itu harus melakukan apa? Apa yang harus dikerjakan oleh seorang anak Tuhan? Saudara, bangsa Israel itu pernah dibuang, bangsa Israel Utara dibuang ke Assyria, Israel Selatan dibuang ke Babilonia. Saudara melihat bahwa akhirnya mereka, khususnya Yeremia pasal 29, ketika Yeremia pasal berbicara kepada orang-orang yang akan dibuang, yang sudah dibuang ke Babilonia, ada dalam Yeremia pasal 28, yaitu pasal sebelum Yeremia pasal 29. Ada seorang nabi yang namanya Hananya. Kalau saudara perhatikan, nama Ya dalam bahasa Israel atau nama orang Israel, nama orang Yahudi, Ya itu sangat indah sekali. Ya artinya Yahweh, saudara. Jadi ini namanya indah, tetapi nabi ini, Hananya, itu akhirnya melakukan suatu hal yang enak didengar oleh orang-orang, tapi nabi palsu. Dia mengatakan, memang Nebukadnezar datang dan merampas daripada Israel barang-barang perkakas di bait Allah, bahkan dibawa sampai ke tanah Babylon. Itu memalukan sekali, dan bukan cuma itu saja, akhirnya Nebukadnezar membawa sebagian orang yang paling baik dari Yehuda atau daripada Israel Selatan dibawa akhirnya ke dalam pembuangan di Babylon. Dengan kata lain, saudara, yang tersisa di Yehuda, yang tersisa di Israel Selatan adalah suatu hal yang mungkin tidak ada pengharapan lagi, tidak ada anak muda yang sangat baik sekali. Semua yang tersisa di sana adalah sisa-sisa, saudara. Saudara, Hananya lalu mengatakan dan bernubuat, tidak usah khawatir. 2 tahun lagi, maka Israel itu akan mendapatkan kejayaannya. Tuhan akan merestorasikan kejayaan daripada Israel 2 tahun lagi. Maksimum 2 tahun lagi. Semua hal ini Tuhan akan memulangkan orang-orang yang dibuang tersebut. Dan akhirnya Israel itu akan dibangunkan daripada reruntuhan. Dan kembali akhirnya menjadi yang nomor 1 di antara seluruh daripada bangsa-bangsa di sekitar tersebut. Saudara, Yeremia ketika mendengarkan hal ini, Yeremia akan mengatakan, kamu adalah nabi palsu. Kamu tidak akhirnya menceritakan atau membicarakan apa yang diinginkan oleh Tuhan, kamu hanya membicarakan apa yang diinginkan oleh manusia. Yeremia akan mengatakan dalam Yeremia pasal 29, tinggallah di sana, saudara, kamu tidak akan pulang, 2 tahun lagi itu tidak akan pulang,
kamu akan tinggal di pembuangan selama 70 tahun. 70 tahun adalah waktu yang sangat panjang sekali, bahkan mungkin ada orang yang akan dibuang ke sana dan mati di sana, saudara. Yeskiel sendiri, kalau kita baca Yeskiel, seumur hidupnya itu tidak pernah pulang kembali ke tanah Judea. Seumur hidupnya dia mungkin akan mati dan hidup di hidup dan mati di tanah Babylon tersebut. Saudara, Yeremia, kembali ke Yeremia mengatakan, kamu di sana tuh akan lama sekali, sampai genap 70 tahun baru Tuhan akan mendengarkan kamu dan memulangkan kamu. Selama 70 tahun di tanah pembuangan tersebut, sekarang jangan pikirkan cepat-cepat kembali. Pikirkan untuk mendirikan rumah, pikirkan untuk bercocok tanam. Hasil daripada cocok tanam kita tidak mungkin sangat singkat sekali. Kita harus mengusahakan tanah dan seterusnya, itu sangat panjang sekali. Pikirkan mengenai mengambil laki-laki bagi anakmu perempuan menjadi suaminya mereka, atau mengambil istri bagi anakmu laki-laki dan beranak cuculah di sana. Itu apa yang Tuhan kehendaki supaya kita berkembang biak. Perintah Tuhan yang pertama dalam Kejadian pasal yang pertama itu harus tetap kamu kerjakan di sana. Dan akhirnya Yeremia mengatakan satu kalimat yang sangat besar sekali dalam Yeremia pasal 29 ayat ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang. Dan berdoalah bagi kota tersebut, karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan engkau sendiri. Nah, tentunya Indonesia itu bukan negara buangan. Indonesia itu bukan negara di mana Tuhan sedang membuang kita. Tetapi saudara, prinsip yang sama itu akan harus kita lakukan. Orang Kristen tidak dipanggil hanya pasif menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Orang Kristen tidak terpanggil dalam dunia sementara ini, lalu tidak melakukan apa-apa, hanya pasif dan berdoa setiap hari supaya Kristus datang cepat-cepat. Memang itu harus kita lakukan. Tapi orang Kristen juga dipanggil untuk secara aktif mengusahakan kesejahteraan tempat di mana kita berada. Dan bukan itu saja, Alkitab juga mengatakan kita juga berdoa secara aktif bagi kebaikan kota di mana kita berada. Orang Kristen, tugas daripada kita semua adalah secara aktif, walaupun kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, tapi kita pada dunia sementara ini berjuang, mengusahakan secara aktif kesejahteraan tempat di mana Tuhan itu menempatkan kita. Ini yang menjadikan orang Kristen itu menjadi sangat unik sekali. Orang Kristen walaupun masih hidup dalam dunia sementara ini, tidak menjadikan mereka akhirnya terpisah daripada dunia yang sementara ini. Kita harus mengusahakan kesejahteraan kota, tempat di mana kita berada. Kembali ke Yeskiel. Kalau saya baca dalam Yeskiel, siapakah Yeskiel? Yeskiel adalah seorang imam. Kalau saudara baca dalam Yeskiel pasal 1 ayat 3, dia adalah seorang imam. Saudara. Dia adalah seorang imam dan keturunan daripada Imam Lewi. Dia adalah seorang imam. Tapi kalau saudara perhatikan satu hal, Yeskiel itu tidak pernah diinisiasi menjadi seorang imam seperti imam pada layaknya yang lainnya. Mengapa? Karena dia umur 25 tahun sudah dibuang dalam pembuangan di Babel. Jadi dia tidak pernah akhirnya diinisiasi pada usia 30 tahun. Jadi dia akhirnya di Bait Allah, diinisiasi sebagai seorang imam dan seterusnya. Dia umur 25 tahun itu sudah dibuang ke Babel. Tapi ada satu hal yang menarik. Dia umur 25 tahun dibuang ke Babel. 5 tahun setelah dia berada di Babel, Tuhan memberikan kepada dia penglihatan. Pertama kali ketika dia berusia 30 tahun. Jadi 5 tahun setelah dia berada di Babel, Tuhan memberikan penglihatan kepada dia. Dan seumur hidup daripada Yeskiel, dia tuh akan mendapatkan penglihatan berkali-kali daripada Tuhan. Yang terakhir adalah Yeskiel pasal 40 ayat yang pertama. Ketika dia berusia 50 tahun. Jadi 25 tahun setelah dia berada di Babel, dia mendapatkan penglihatan yang terakhir ini. Jadi sekarang saudara masih ingat ya, umur 25 dia dibuang ke Babel, 25 tahun kemudian dia mendapatkan penglihatan yang terakhir ketika dia berusia 50 tahun. Penglihatan dia pertama adalah berusia 30 tahun. Dan ini suatu hal yang sangat menarik sekali. Mengapa? Karena Alkitab mengatakan dalam Bilangan pasal yang keempat, Alkitab mengatakan tugas seorang imam itu diberikan ketika dia berusia umur 30 sampai 50 tahun. Itu tugas orang imam. Kalau saudara perhatikan, Yesus Kristus itu keluar dan melayani permulaan daripada hidup pelayanan dia ketika dia sudah berusia 30 tahun.
Jadi angka 30 adalah satu hal yang sangat penting sekali dan berkenaan dengan Yeskiel ini menjadi satu hal yang sangat unik sekali. Walaupun dia tidak bisa menjadi diinisiasi menjadi imam seperti layaknya imam yang lainnya, tetapi Tuhan masih menggunakan dia di tempat pembuangan tersebut. Ketika dia berusia 30 sampai 50 tahun, Tuhan tuh menggunakan hidup daripada Yeskiel. Saudara, Yeskiel itu adalah, kitab Yeskiel adalah nabi besar, saudara. Dan nabi besar yang lain misalkan, seperti Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, itu adalah nabi besar. Dan ada nabi-nabi kecil, ada 12 nabi kecil, Yunus, Amos, Obadja, itu semua adalah nabi kecil. Saudara, nabi besar dan nabi kecil itu bukan karena nabi besar itu pendeta yang terkenal, nabi besar itu adalah orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa, nabi kecil gak terlalu dipakai oleh Tuhan. Tapi saudara, perbedaan nabi besar dan nabi kecil adalah fakta bahwa nabi besar itu tulisannya, buku yang ditinggalkan itu banyak pasalnya, saudara. Kalau saya perhatikan Yeskiel itu 48 pasal. Bukan cuma apa yang dia tuliskan ini banyak pasalnya, juga apa yang dia katakan, mungkin pengaruhnya itu global, saudara. Pengaruhnya itu sangat penting sekali. Berbeda dengan nabi kecil biasanya bukunya kitab-kitab daripada nabi kecil itu sangat pendek sekali dan juga mungkin pengaruhnya bagi bangsa Israel tertentu. Tapi seperti nabi-nabi besar yang seperti Daniel, pengaruh daripada kitab daripada nabi Daniel itu sangat global sekali, saudara. Jadi ada persamaan antara Yeskiel dengan Yeremia, Yesaya dan lainnya. Yaitu bahwa dia adalah akhirnya meninggalkan kitab yang kita sebut sebagai seorang nabi besar karena panjang sekali kitab ini. Tetapi ada perbedaan juga Yeskiel dengan Yesaya dan Yeremia. Yesaya dan Yeremia itu mungkin ada orang-orang yang terus mengikuti dia, murid-muridnya dia, dan akhirnya menuliskan apa yang dia katakan. Yeskiel itu tidak ada orang yang mengikuti dia. Dengan kata lain, apa yang saudara baca di dalam kitab Yeskiel adalah tulisan tangan dia sendiri. Inilah autobiografi daripada Yeskiel, saudara. Ini bukan orang lain yang menceritakan apa yang dia katakan. Ini dia mendapatkan apa? Dia menuliskan hal tersebut. Ini adalah autobiografi daripada Yeskiel. Jadi ketika kita melihat Yeskiel, kita melihat ada suatu hal, yaitu kita melihat ini perkataan yang Tuhan berikan dan ditulis oleh Yeskiel sendiri. Ini suatu hal yang sangat luar biasa sekali, saudara. Kalau saudara perhatikan, Yeremia kemungkinan besar tidak tahu mengenai keberadaan daripada Yeskiel. Yeremia bahkan kemungkinan besar tidak mengetahui mengenai tulisan daripada Yeskiel. Tetapi Yeskiel sebagai orang yang pernah dibuang mungkin di masa-masa Yeremia sudah sangat dewasa sekali, sudah mature, sudah tua. Yeremia, dia Yeskiel bisa tahu mengenai Yeremia. Yeskiel bahkan bisa tahu mengenai message daripada Yeremia, tapi sebaliknya tidak bisa dikatakan Yeremia mengetahui apapun mengenai Yeskiel. Kemungkinan besar tidak tahu. Saudara melihat dalam Yeskiel pasal 34 ayat yang kedua, saudara. Dalam Yeskiel pasal 34 ayat kedua dikatakan di sini, hai anak manusia. Yeskiel itu banyak dipanggil sebagai anak manusia. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Saudara, yang pertama yang kita akan pikirkan pada saat ini, audiens daripada kitab ini, Yeskiel pasal 34 khususnya, itu siapakah gembala-gembala Israel yang disebutkan dalam Yeskiel pasal 34 ayat yang kedua ini. Saudara, ada lima pilihan, 5 alternatif. Saya pegang yang kelima. Saudara, yang pertama adalah gembala-gembala Israel ini adalah membicarakan mengenai pemimpin-pemimpin Israel di tempat pembuangan pada saat itu, saudara. Jadi Yeskiel sedang bicara kepada pemimpin-pemimpin Israel, bukan raja, tentunya bukan raja tempat itu, tapi di dalam komunitas mungkin ada pemimpin-pemimpin daripada komunitas tersebut di tempat pembuangan pada saat itu. Ini alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua, ini gembala-gembala Israel bicara mengenai pemimpin-pemimpin Israel yang tersisa di tempat tanah Yehuda, tanah Israel Selatan. Ini adalah orang-orang pada saat itu yang tersisa, yang memimpin orang-orang Israel pada saat itu. Yang ketiga, pemimpin-pemimpin atau gembala-gembala Israel ini bicara mengenai pemimpin-pemimpin Israel yang sudah pernah ada sampai saat itu. Dari mungkin raja-raja Israel, yang pertama adalah Raja Saul, lalu yang kedua adalah anaknya, yang ketiga lalu baru Daud, 4 baru anak daripada Daud yaitu Salomo dan seterusnya, saudara. Saudara, ini adalah pemimpin-pemimpin Israel di masa yang lalu. Ini pilihan alternatif yang ketiga, saudara. Yang keempat adalah bicara mengenai pemimpin-pemimpin Israel di masa yang akan datang.
Dari Yeskiel, menuliskan kitab Yeskiel ini, sampai nanti Yesus datang yang datang yang pertama kali, inkarnasi daripada Yesus, hampir 600 tahun terjadi suatu gap di mana akhirnya orang Israel itu banyak akhirnya mendapatkan pemimpin-pemimpin yang lainnya juga. Jadi yang pertama tadi adalah pemimpin Israel di tempat pembuangan pada saat itu. Yang kedua adalah pemimpin Israel di tempat tanah yang aslinya, di tanah pada saat itu di tempat Israel Selatan. Yang ketiga adalah pemimpin-pemimpin Israel selama ini sampai saat itu. Yang keempat adalah bicara mengenai the future leaders of Israel people, yaitu pemimpin-pemimpin Israel di masa yang akan mendatang. Yang kelima yang saya pegang adalah akhirnya all of the above, yaitu semua tipe daripada pemimpin yang berada dalam zaman yang berbeda-beda, dalam tempat yang berbeda-beda. Yeskiel sedang berbicara kepada mereka semua. Ini adalah gembala-gembala daripada Israel yang jahat tersebut. Lalu yang kedua, kalau saya perhatikan di sini yang penting, hai anak-anak manusia, lalu ada kalimat, bernubuatlah, melawan. Kita sebagai anak Tuhan, gereja tidak dipanggil untuk tidak berbicara. Gereja dipanggil oleh Tuhan untuk berbicara, saudara. Bahkan gereja dipanggil oleh Tuhan untuk berbicara, kalau perlu melawan penguasa-penguasa pada saat itu, saudara. Gereja dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi juru bicara daripada Tuhan. Itulah sifat daripada nabi, sifat nubuatan yang harus ada di dalam diri seorang nabi. Bukan membicarakan mengenai apa yang akan datang di masa depan, tapi sifat daripada nabi adalah menjadi juru bicara daripada Tuhan. Yeskiel dipanggil oleh Tuhan dan dikatakan di sini bernubuatlah, melawan. Nah di sini satu hal yang sangat unik sekali. Yeskiel ketika menuliskan semua hal ini, tidak ada orang yang mendengarkan. Tidak ada orang yang akhirnya ditegur langsung oleh Yeskiel. Ini dia mungkin berbicara kepada the future leaders daripada Israel, mungkin bicara kepada leaders dari tempat yang lain, atau mungkin leaders di tempat-tempat daripada pembuangan, tapi tidak secara langsung mendengarkan apa yang dia katakan. Saya pernah berbicara dengan seseorang dan dia berkata, untuk apa ya sebenarnya jadi orang Kristen? Kita bisa saja berbicara, tapi siapa yang mendengarkan? Bukankah ketika kita berbicara tidak ada orang yang mendengar? Kita bukan Nabi Nathan. Ketika Nabi Nathan berbicara, ada Daud yang ditegur di depan mata dia. Ketika kita berbicara tidak ada yang mendengarkan. Untuk apa kita berbicara kalau tidak ada yang mendengarkan? Terus saya katakan kepada dia, kita tidak dipanggil baru berbicara ketika ada orang yang mendengarkan. Kita tidak dipanggil oleh Tuhan untuk berbicara ketika ada orang yang menyaksikan pembicaraan kita. Bahkan kita senang kalau kita akhirnya berbicara, ada orang yang akhirnya tertegur, ada orang yang bertobat, dan lain sebagainya. Kita juga tidak dipanggil untuk menyaksikan Tuhan mengabarkan Injil, lalu langsung mengharapkan dalam pengabaran Injil tersebut, orang itu langsung menerima Tuhan. Tidak. Tetapi kita dipanggil oleh Tuhan sebagai murid daripada Tuhan, sebagai anak daripada Tuhan untuk berbicara. Itu adalah tugasnya kita. Untuk menyaksikan Kristus untuk mengabarkan Injil, itu adalah tugasnya kita. Satu hal yang sangat penting sekali, memang mungkin kita tidak didengarkan oleh orang-orang yang mungkin kita harapkan, kita mendengarkan apa yang kita bicarakan. Wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin daripada rakyat, kita mengharapkan mereka mendengarkan apa yang kita bicarakan. Tetapi sekali lagi, kita tidak dipanggil ketika mereka sedang menyediakan telinga bagi kita. Kita dipanggil untuk bisa berbicara apapun. Ketika kita melihat ketidakadilan terjadi, berbicaralah. Saudara berbicara kepada siapa? Kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada saudara kita. Berbicara di sosmed, silakan berbicara. Dan pembicaraan di zaman ini mungkin tidak lebih mudah. Karena pembicaraan kita, apalagi kalau kita berbicara di sosmed, itu adalah pembicaraan yang dicatat dalam pencatatan atau ada rekam digital, saudara. Ini tidak mudah. Jadi pembicaraan kita di sosmed, walaupun tidak ada orang yang mendengarkan pada saat itu, mungkin saja ada orang yang tersinggung dengan kata-kata kita dan seterusnya, yang akhirnya akan menekan kita, menyiksa kita, menganiaya kita dan seterusnya. Tetapi itu bukan karena kita mendapatkan keamanan pada saat ini kita baru berbicara. Apapun situasi, kondisi yang kita hadapi, kita berbicara karena kita adalah anak Tuhan. Saudara, di sini saudara kalau saudara perhatikan, bernubuatlah melawan gembala-gembala daripada Israel, dan message daripada Tuhan ini sangat bukan enak didengarkan. Message daripada Tuhan ini adalah suatu hal yang tidak dipoles, suatu hal yang tidak enak didengarkan. Karena apa? Kalau saudara perhatikan di sana,
dikatakan celakalah gembala-gembala Israel. Jadi saudara, Yeskiel diminta oleh Tuhan untuk berbicara dan akhirnya mengeluarkan suara yang tidak enak didengarkan ini. Celakalah gembala-gembala Israel. Mengapa mereka celaka? Karena mereka walaupun statusnya adalah seorang gembala, mereka tidak melakukan tanggung jawab mereka sebagai seorang gembala. Celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Paling cilaka kalau kita lihat pemimpin-pemimpin daripada rakyat, wakil-wakil daripada rakyat itu tidak menggembalakan, tidak melayani rakyat yang dipimpinnya, tapi akhirnya melayani diri sendiri. Bukankah ini yang kita lihat pada saat ini? Ketika akhirnya rakyat mengalami kesulitan, akhirnya pajak daripada rakyat terus dinaikkan dari 10% ke 11% ke 12% dan seterusnya. Lalu ada pajak-pajak yang lainnya dan terus dinaikkan terus. Ketika akhirnya rakyat mendapatkan kesulitan, itu rakyat akhirnya iri hati dan panas melihat bahwa pemimpin-pemimpin daripada wakil-wakil rakyat itu mendapatkan tunjangan yang sangat luar biasa sekali angkanya. Itu tidak enak sekali dan akhirnya ketika rakyat sudah melihat hal ini tidak mengenakan mereka, tidak sedap didengar, tidak sedap dilihat, wakil-wakil rakyat ada yang joget-joget, saudara. Ini membuat akhirnya rakyat marah. Lalu mungkin kita semua sudah pernah mendengarkan hal ini, itu ada pemimpin daripada wakil rakyat DPR yang akhirnya melakukan suatu, saya nggak tahu ini kebodohan yang disengaja atau memang bodoh, saya nggak tahu, saudara. Akhirnya saudara, dia menghitung kalau tunjangan daripada kos, dia menghitung ya 3 juta per bulan untuk bisa menyewa tempat untuk bisa tinggal, maka dia menghitung 3 juta per bulan, satu hari kan 26 hari kerja, maka 3 kali 26 itu sama dengan 78 juta. Ini kalkulasi kekanak-kanakan, saudara. Ya 1 bulan itu 3 juta, 1 bulan kok bukan dikali 26, saudara. 26 hari kerja, ya 26 hari kerja. Itu berarti 1 bulan ya 3 juta rupiah. Tapi akhirnya dia mengatakan satu kalimat yang membuat akhirnya banyak orang itu yang marah. Dia mengatakan bahwa 50 juta dana atau tunjangan daripada tempat tinggal adalah suatu hal yang lebih murah daripada seharusnya. Ketika banyak orang 5 juta saja sulit didapatkan, dia mengatakan tunjangan daripada DPR, anggota daripada DPR, mendapatkan tunjangan tempat tinggal 50 juta per bulan, dan menurut dia ini adalah suatu angka yang underestimate, suatu angka yang lebih rendah, karena seharusnya seluruh anggota DPR itu mendapatkan 78 juta rupiah per bulan tunjangan tempat tinggal. Ini memanaskan hati daripada rakyat. So, kita melihat bagaimana akhirnya pemimpin-pemimpin, wakil-wakil daripada rakyat tidak memikirkan kebaikan daripada rakyat yang dipimpinnya. Mereka menggunakan posisi mereka untuk mengatakan kalimat yang dikatakan oleh Yeskiel di sini. Cilakalah gembala-gembala, cilaka gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Mereka sedang mengembalakan dirinya sendiri, dan ketika mereka melakukan hal itu, maka selanjutnya, kalimat selanjutnya terjadi. Mereka sedang mengembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Tapi akhirnya mereka tidak melakukan hal ini. Saudara, kalau saya perhatikan ayat ketiga dan ayat keempat, saudara, ini ada list yang sangat tajam sekali. Ini mengatakan gembala-gembala yang jahat sudah melakukan 2 macam tindakan. Yang pertama, tindakan aktif melakukan ketidakadilan. Yang kedua, tindakan pasif melakukan ketidakadilan. Sin by commission aktif, sin by omission pasif. Sin by commission itu adalah suatu tindakan aktif yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan secara aktif. Sin by omission adalah tindakan dosa yang kita lakukan karena kita mengabaikan sesuatu. Saudara, sebagai seorang gembala, ini dikatakan di ayat ketiga, kamu menikmati susunya, susu daripada domba-domba itu dinikmati oleh para gembala tersebut. Dari bulunya kamu sudah bisa membuat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Lalu selanjutnya berapa ayat di sana, itu banyak akhirnya sin by omission. Mereka tidak melakukan tugas mereka sebagai seorang gembala. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan apa? Kamu menginjak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Mungkin saudara ketika membaca hal ini, saudara bisa melihat inilah situasi daripada Indonesia pada saat ini, saudara. Lalu ayat yang kelima, saudara melihat, itu ayat kelima, keenam, itu saudara lihat
apa yang terjadi, akibatnya yang terjadi kepada para domba yang seharusnya digembalakan. Kelima, dengan demikian mereka domba-domba tersebut berserak oleh karena gembala itu tidak ada. Dan mereka menjadi makanan, bahkan mereka di makanan mangsa ya, bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak tanpa seorang pun yang memperhatikan atau mencarinya. Ini fakta yang terjadi, mungkin sebagian daripada kita bisa merasakan ini juga terjadi pada diri kita dan seterusnya. Saudara, sampai pada saat ini ketika kita melihat ketidakadilan yang terjadi sekitar kita, ketika kita melihat bahwa para wakil rakyat yang seharusnya menjadi gembala-gembala daripada rakyat tidak melakukan tanggung jawab mereka. Lalu saya bertanya, pada saat itu apa yang harus dilakukan oleh anak Tuhan? Hal yang pertama yang dilakukan oleh anak Tuhan pada saat itu, mengingatkan kita, menggugah hati kita, supaya kita mengatakan Tuhan itu tidak tinggal diam, Tuhan itu melihat segala sesuatu. Saudara, kita hidup dalam satu zaman, mungkin kita gampang mengaku Tuhan itu ada, dengan mulut bibir kita mengatakan Tuhan itu ada. Tapi mungkin dalam hati kita tidak pernah menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita anggap Tuhan itu nun jauh di sana, dia cuma menonton saja dan tidak melakukan apa-apa. Saudara, kepada murid-murid di Sia ini saya katakan kepada mereka, dosa daripada anak Tuhan yang paling besar itu bukan dosa pencurian, bukan dosa perzinahan, bukan dosa mungkin menyontek bagi seorang murid daripada Sia ini, bukan dosa-dosa tersebut, plagiarisme dan seterusnya, bukan itu. Semua itu adalah dosa yang mengerikan, yang tidak seharusnya kita lakukan, tapi bukan dosa yang paling besar bagi saya. Dosa daripada seorang anak Tuhan yang paling besar adalah dosa yang saya sebutkan sebagai dosa deisme. Deisme itu bukan ateisme, saudara. Ateisme itu mengatakan Tuhan itu tidak ada, percaya Tuhan itu tidak ada. Deisme percaya Tuhan itu ada. Dia mungkin mengatakan dengan mulut bibirnya Tuhan itu ada. Tetapi seorang deis adalah seorang yang walaupun mengatakan Tuhan itu ada, hidupnya tidak beda dengan seorang ateis. Dia tidak pernah menghadirkan Tuhan di dalam hidupnya dia. Saya mau tanya kepada kita semua tempat ini, ketika Anda mencari lapangan pekerjaan, tempat kerja yang baru, ketika Anda mencari pasangan hidup Anda seumur hidup, ketika Anda mencari gereja tempat Anda beribadah, ketika Anda akhirnya merencanakan pendidikan daripada anak-anak Anda, atau ketika Anda sendiri masuk dalam suatu perguruan tinggi dan mencari program studi apa yang harus Anda lakukan. Saya mau tanya kepada Anda, kepada kita semua, pada saat itu di manakah Tuhan? Banyak orang yang mengambil keputusan tanpa melibatkan Tuhan. Saya mengambil prodi ini karena saya suka. Saya mengambil prodi ini, program studi ini, karena kalau saya sudah lulus, uangnya tuh banyak, bukan kerajaan Tuhan yang dia pikirkan. Saya suka dengan perempuan ini, saya suka dengan laki-laki ini, bukan karena dia adalah anak Tuhan yang juga mencintai Tuhan, dan kita percaya melalui hidup keluarga kita dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi. Tidak. Saya suka dia, kenapa? Ya karena saya suka, tidak ada Tuhan di dalam ini. Ketika kita mencari pekerjaan, ketika kita memilih pekerjaan company A atau company B, bukan karena siapa company mana, pekerjaan mana yang bisa lebih memuliakan Tuhan. Tapi pekerjaan mana, company mana yang lebih paling banyak memberikan kita uang. Saudara. Kita melakukan komuni, tidak penting, kita banyak hanya mendapatkan uang daripada company tersebut, tapi kemuliaan Tuhan, kalau perlu ditinggalkan. Kalau akhirnya pekerjaan kita membuat kita tidak bisa melayani dalam gereja, itu suatu hal yang sekunder. Yang penting adalah kita bisa mendapatkan uang lebih banyak daripada pekerjaan kita. Karena seringkali kita akhirnya melakukan sesuatu, akhirnya tidak melibatkan Tuhan dalam keputusan kita. Hati-hati anak-anak Tuhan, kita akhirnya harus menghindarkan dosa yang besar, yaitu dosa deisme. Terus saya mengajak Anda sekalian untuk membaca Ibrani pasal yang pertama. Ibrani pasal yang pertama, saya akan membacakan bagi Anda ayat yang pertama dan ayat yang kedua saja. Ibrani pasal 1, ayat 1 dan 2, demikianlah firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Dia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Dan seterusnya saya tidak baca lagi, saudara. Saya bisa mengatakan kepada kita secara singkat, saudara. Ini ayat yang luar biasa dalamnya, saudara. Tapi secara singkat, Tuhan ayat ini membedakan zaman dahulu
dan zaman akhir. Kita hidup dalam zaman yang akhir ini. Kita bukan hidup dalam zaman dahulu, kita hidup dalam zaman akhir ini. Bukan akhir zaman, tapi zaman akhir. Saudara, ada perbedaan ketika Tuhan pada zaman dahulu berbicara kepada nenek moyang mereka, itu melalui berbagai cara, melalui berkali-kali, berulang kali mengirimkan nabi-nabi, terus mengirimkan orang yang plural, orang yang banyak kepada mereka. Dalam zaman akhir ini Tuhan Bapa hanya berbicara melalui satu cara, melalui satu orang, yaitu melalui anaknya. Kalau dulu kirim nabi-nabi, sekarang kirim anaknya, saudara. Itu perbedaan yang mendasar daripada kedua ayat ini, saudara. Tetapi ada satu persamaan. Saudara lihat atau tidak dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2, ada perbedaan, tapi ada satu persamaan. Tuhan berbicara dahulu, Tuhan berbicara sekarang. Tuhannya kita bukan cuma ada, Tuhannya anak Tuhan, Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan yang ada dan berbicara. Penting bagi kita untuk mengakui bahwa Tuhan itu bukan cuma ada saja, tapi Tuhan juga berbicara. Berbahagialah anak-anak muda yang akhirnya dalam usia mereka masih muda, mengakui bahwa Tuhan itu sedang berbicara kepada mereka. Bukan cuma berbicara saja, bahkan memanggil mereka, ada panggilan Tuhan dan seterusnya. Tuhan yang ada, Tuhan yang berbicara, Tuhan juga memanggil anak-anak daripada Tuhan. Kita lihat panggilan Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Tuhan bukan cuma berbicara, Tuhan memanggil Abraham keluar daripada Mesopotamia dan akhirnya melalui hidup daripada Abraham, memberikan tugas kepada Abraham untuk menjadi sarana daripada juru selamat diturunkan ke dalam dunia ini. Kembali ke Yeskiel, kalau saudara baca dalam Yeskiel pasal yang ke-34 ayat ke-8, demi aku yang hidup. Saudara, ini ketika sudah keluar kalimat tersebut, saudara tahu Tuhan tidak tinggal diam. Dia sedang melakukan sesuatu yang bahkan kita bisa katakan luar biasa di luar daripada pemikiran kita. Demi aku yang hidup. Saudara, di dalam Mazmur pasal 135 ayat yang ke-15 sampai 17, pemazmur di sana mengatakan, Yahweh Tuhan kita itu berbeda dengan Allah ilah-ilah Tuhan yang lainnya. Dewa-dewa yang lainnya. Mereka semua itu membentuk mungkin patung-patung. Patung itu memiliki mata tapi tidak bisa melihat. Memiliki telinga tapi tidak bisa mendengar. Memiliki bibir tapi tidak bisa berkata-kata. Bahkan nafas tidak ada di dalam bibirnya dia, dalam tenggorokannya dia. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia akan melakukan sesuatu. Saudara, penting bagi kita sebagai anak Tuhan ketika kita melihat segala ketidaktentraman yang terjadi dalam hidup kita, kita digugahkan pada mengetahui satu hal, bahwa Tuhan itu tidak tinggal diam. Tuhan itu melihat dan dia akan bertindak. Saudara, dan luar biasa, saya langsung lompat dalam ayat yang ke-10, lalu dikatakan di sana ada 3 hal yang akan Tuhan lakukan. Beginilah firman Tuhan Allah, 3 hal. Yang pertama, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu. Wah, cilaka, saudara. Kalau para gembala yang jahat melakukan dan berani melakukan kejahatan tersebut, karena mereka pikir bahwa ini rakyat bisa melakukan apa, domba-domba itu bisa melakukan apa terhadap gembala yang harusnya punya pentung, mementung mereka, memukul mereka. Tapi sekarang Tuhan mengatakan, bukan mereka yang menjadi lawanmu, aku yang akan menjadi lawanmu. Saudara, cilaka sekali. Tuhan yang akan menjadi lawan daripada para gembala tersebut. Yang kedua, aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka. Dengan kata lain, itu akhirnya mereka akan kehilangan domba-domba yang dipimpinnya. Dan yang ketiga, Tuhan katakan di sini, dan aku akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Dengan kata lain, mereka akan kehilangan status mereka sebagai seorang gembala. Mereka akan kehilangan semua hal ini. Kalau saudara saksikan pada saat ini ada orang yang dilengserkan. Ada orang yang dinonaktifkan. Saudara jangan melihat itu adalah manusia yang melakukan. Itu tangan Tuhan sedang bekerja, saudara. Tangan Tuhan itu sedang akhirnya mencabut statusnya mereka. Engkau bukan gembala yang baik, engkau adalah gembala yang jahat, oleh karena itu engkau tidak lagi akan mengembalakan domba-domba yang kupercayakan kepadamu. Kalau saudara perhatikan ayat-ayat selanjutnya, luar biasa sekali apa yang akan dikerjakan oleh gembala yang agung, yaitu Tuhan itu sendiri. Saudara perhatikan di sini ada beberapa kata yang bicara mengenai aku akan melakukan sesuatu. Ayat ke-11 misalkan, aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku. Dan yang tadinya tidak dicari, aku akan mencari domba-domba tersebut. Ayat ke-12, yaitu mencari dombanya dan bukan cuma mencari saja, bahkan dikatakan di sana, aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat.
Ayat yang ke-13, bukan cuma akhirnya membawa dan mengumpulkan mereka, bukan cuma membawa mereka, tapi bahkan di sini dikatakan gembala tersebut akan mengumpulkan mereka daripada negeri-negeri dan membawa mereka ke tempat yang seharusnya, saudara. Dan di sini dikatakan satu kalimat, aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Lalu ayat ke-14, ayat yang ke-15, kau saudara perhatikan, cara Tuhan menggembalakan domba-dombanya adalah membiarkan mereka berbaring di padang rumput yang hijau, di padang rumput yang seharusnya. Mereka akan berbaring, luar biasa sekali. Dan kalau saudara perhatikan ayat yang ke-16, di sana itu antitesis terhadap gembala-gembala yang jahat. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, yang gemuk dan yang kuat, bukan karena mereka kuat, mereka tidak perlu Tuhan, saudara. Bukan karena mereka gemuk, mereka tidak perlu Tuhan. Yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi, saudara. Dan akhir kalimat terakhir, aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya, atau di dalam bahasa lainnya, I will feed them in justice. Suatu hal yang luar biasa sekali yang terjadi. Saudara, sampai di sini, saya akan membawa kita memikirkan suatu hal. Saudara, orang Israel pada saat itu, ya tahulah mereka mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bukan karena saya perfect maka saya ada di tempat pembuangan. Tuhan menghukum saya, Tuhan menghukum bangsa ini, saya mengakui dosa saya. Tapi mereka mungkin terkejut melihat cara Tuhan menghukum mereka. Tuhan tuh menghukum mereka dengan cara apa? Dengan memakai bangsa yang lebih bejat daripada mereka. Saudara. Nah, ini luar biasa sekali. Kalau mereka dihukum melalui bangsa yang lebih suci daripada mereka, ya mereka bisa menerima dengan kamguan, saudara. Tapi mereka tidak bisa terima, sulit bagi mereka untuk menerima. Bangsa yang dipakai oleh Tuhan untuk menghukum mereka, bangsa Assyria, bangsa Babilonia, itu jauh lebih jahat daripada mereka. Dan mereka melakukan kejahatan ketidakadilan yang mereka kerjakan sendiri. Kok bisa akhirnya Tuhan mengerjakan semua hal ini, menghukum kami, menghukum umat Tuhan dengan menggunakan bangsa-bangsa yang tidak lebih baik. Terus sampai di sini, saya mau bawa kita memikirkan satu hal. Fakta bahwa Tuhan menggunakan sarang sekelompok rakyat untuk melakukan demonstrasi, bahkan melakukan tindakan anarkis untuk menghukum orang-orang gembala-gembala yang jahat ini. Tidak membuat kita harus menjustifikasikan tindakan daripada orang-orang yang anarkis. Kita memang tidak pro pada pemerintah, kita harus bisa mengkritisi pemerintah. Tetapi kita juga tidak pro kepada rakyat. Kita juga harus mengkritisi rakyat. Baik pemerintah maupun rakyat adalah orang-orang yang berdosa. Mereka pasti tidak bisa melakukan hukum Tuhan dengan sempurna. Kita dipanggil untuk pro kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Saya melihat ada hamba-hamba Tuhan yang berani lantang kepada pemerintah, tapi tidak pernah lantang kepada rakyat yang melakukan kesalahan. Bagi saya, dia sudah tidak melakukan keadilan. Saudara, kita sekali lagi, kita tidak dipanggil pro kepada pemerintah, kita tidak dipanggil pro kepada rakyat. Kalau rakyat melakukan suatu tindakan kesalahan, kita juga harus mengkritisi. Apalagi di dalam kekristenan, dalam Alkitab, kita akhirnya diajarkan untuk melawan filsafat utilitarianisme. Apa itu filsafat utilitarianisme? Suatu tindakan, baik atau tidak baik, tindakan moral, itu baik atau tidak baik, dinilai daripada ujungnya. Saya kasih contoh saja. Saudara, kalau saudara tahu film daripada Captain America, saudara, ya, film daripada MCU, Marvel Cinematic Universe. Saudara tahu mungkin ada seseorang figur yang namanya Thanos, saudara. Saya tanya kepada Anda sekalian, Thanos itu seorang baik atau orang yang tidak baik, saudara? Jahat atau baik? Saudara, ketika saya tanya ini, mungkin ada orang yang sudah memikirkan mengenai hal ini, atau mungkin ada sebagian orang yang baru memikirkan mengenai hal ini. Ketika saya tanya kepada murid-murid di CIT, apakah Thanos adalah seorang yang baik atau yang tidak baik? Sebagian orang mengatakan bahwa Thanos adalah orang yang baik. Mengapa? Bukankah Thanos itu melakukan sesuatu, walaupun dia dengan satu ini ya, apa ya, nama jepretan tangan, itu akhirnya separuh daripada seluruh penduduk atau separuh daripada seluruh makhluk jagat raya itu semuanya hilang semua. Tapi kan bukankah tindakannya ini menghasilkan kebaikan, saudara? Bukankah Thanos dengan melakukan tindakan yang kejam ini, dia memberikan suatu balance, order di dalam jagat raya. Pada saat itu Thanos melihat
bahwa ada resources yang semakin berkurang dan pada saat itu competition daripada resources yang semakin berkurang ini tidak baik adanya. Maka solusinya dia adalah menghilangkan separuh daripada makhluk hidup supaya apa? Tidak terjadi competition daripada resources. So, tindakan daripada Thanos mungkin bisa kita lihat kan baik. Maksudnya dia, tujuannya dia adalah suatu hal yang baik dan ini mendatangkan kebaikan, order itu datang kembali kepada jagat raya, kepada alam semesta. Tetapi apa yang dia lakukan mungkin tidak baik karena akhirnya memisahkan sebagian orang, ada yang akhirnya keluarga terpisahkan dan seterusnya. Ini nggak tahu entah kemana. Akhirnya mereka harus mengalami duka tersebut. Tindakannya tidak baik, tapi akhirnya kita mengatakan Thanos adalah seorang yang melakukan tindakan yang baik. Mungkin saya tanya yang lainnya. Di antara semua hero daripada MCU, ada siapa? Ada Captain America, ada Iron Man, ada siapa lagi? Spider-Man, ada Hulk, ada Thor, ada Black Widow. Saya tanya, saudara, di antara semua hero yang demikian banyak, hero mana yang paling disukai orang? Hero mana yang mungkin paling Anda sukai, saudara? Saya tanya kalimat ini saja. Ada yang mau menjawab? Hero mana yang paling disukai oleh orang-orang di MCU, saudara? Ada yang tahu? Jangan ganggu-ganggu saja kepada saya, kasih jawaban. Hero apa yang paling disukai oleh orang? Iron Man. Kenapa kok Iron Man disukai oleh banyak orang? Dan itu jawaban yang tidak salah, karena statistik atau survei menunjukkan bahwa memang Iron Man itu sangat digemari oleh banyak orang, saudara. Mungkin kita tidak bisa mengatakan, saya tidak bisa lah jadi Thor, karena Thor itu ada sifat divine, sifat ilahinya, son of Odin, jadi son of God diganti jadi son of Odin, saudara, Thor ya. Lalu kita bisa mengatakan, saya tidak bisa lah jadi Spider-Man. Spider-Man by the way, DNA daripada Spider-Man itu bukan DNA daripada spider, atau DNA daripada man, tapi DNA daripada Spider-Man, saudara. Ini adalah bidat monofisitisme, saudara. Kristologi, Kristus tipe daripada Spider-Man, itu akhirnya ditolak dalam konsili ekumenis yang ketiga, bidat monofisitisme, dua natur daripada Kristus. Akhirnya itu dikatakan melebur menjadi satu natur yang akhirnya manusiawi karena ada natur ilahi menjadi super human being, super manusiawi dan seterusnya. Ini adalah bidat kristologi Spider-Man, bidat ya, monofisitisme. Kita bukanlah seperti Spider-Man, kita bukan seperti Hulk, kita bukan seperti yang lainnya, tapi kalau dibicarakan kita adalah seperti kayak Iron Man, itu ada pengharapan. Iron Man cuma modalnya dua, dia tidak punya kekuatan yang gaib, enggak, modalnya cuma dua. Yang pertama teknologi, yang kedua kekayaan. Saudara. Selama kita punya dua hal tersebut, teknologi dan kekayaan, kita bisa menjadi seperti Iron Man. Maka pengharapan daripada banyak orang adalah pengharapan bahwa uang dan teknologi itu menjadi pengharapan dalam hidup mereka yang akan menjadikan mereka keluar daripada kesengsaraan hidup dan seterusnya. Saudara, tetapi kalau saudara perhatikan hidup daripada Tony Stark, hidup daripada orang yang di belakang daripada Iron Man, hidupnya kan rusak, saudara. Dia adalah seorang playboy, dia adalah seorang womanizer, dia adalah seorang yang mempermainkan wanita dan seterusnya. Tapi akhirnya banyak daripada kita, bahkan banyak orang Kristen sekalipun yang menutup mata terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Tony Stark. Mengapa? Karena bukankah Iron Man itu mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Kita tutup mata saja, kita tutup sebelah mata dan akhirnya mengabaikan seluruh dosa-dosanya dia dan akhirnya mengagungkan apa yang dia lakukan. Saudara, ini adalah filsafat daripada utilitarianisme. Akhir daripada suatu tindakan yang menjustifikasikan mengenai moral atau nilai moral daripada tindakan tersebut. Mungkin Anda sekalian pernah mendengarkan pertanyaan ini. Apa yang dilakukan Yudas? Yudas mengkhianati Tuhan Yesus. Kan ada jasa ya daripada Yudas ya. Yudas mengkhianati Yesus dan melalui pengkhianatan Yesus tersebut akhirnya Yesus mendatangkan berkat bagi banyak orang. Jadi jangan mengatakan Yudas atau menghakimi Yudas. Bahkan ada orang, sebagian orang, ini kurang ajar sekali, sebagian orang yang mengatakan Yudas itu diselamatkan. Mengapa? Karena Yudas adalah orang yang baik, karena mendatangkan kebaikan ini, saudara. Saudara, Yesus sendiri akan mengatakan satu kalimat, Yudas adalah anak binasa. Yudas adalah lebih baik tidak dilahirkan daripada dilahirkan. Yesus sendiri mengatakan kalimat ini, jadi fakta bahwa Yudas melalui tindakan daripada Yudas mendatangkan atau memungkinkan akhirnya kehendak Tuhan terjadi kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak menjadikan tindakan Yudas itu bisa dijustifikasikan.
Tidak menjadikan tindakan Yudas itu bisa kita ampuni dan kita akhirnya kasih acungkan jempol kepada Yudas pada saat itu, saudara. Jadi Tuhan menghakimi Yudas walaupun melalui tindakan daripada Yudas, rencana daripada Tuhan itu dijalankan. Dengan kata lain, sama seperti orang Israel, Tuhan menghakimi bangsa Babylon, Tuhan menghakimi juga orang Israel melalui bangsa Babylon, tapi Tuhan juga menghakimi bangsa Babylon. Jangan kita merasakan bahwa tindakan daripada sesuatu dinilai daripada apakah tindakan tersebut mendatangkan hal yang baik bagi kita atau tidak. Saudara, pada saat ini kita melihat, bukankah rakyat itu melakukan suatu tindakan yang akhirnya mendatangkan kebaikan, saudara. Ada orang-orang yang semena-mena diturunkan, akhirnya pemerintah berbenah diri dan seterusnya. Tapi kita tidak melihat bahwa tindakan mereka adalah tindakan yang bisa dibenarkan. Apapun hasilnya, Tuhan bisa menggunakan melalui tindakan apapun, Tuhan berdaulat untuk menyatakan kedaulatan Dia, untuk memberikan shalomnya Dia. Tapi saudara, bukan mengatakan bahwa tindakan Dia, tindakan rakyat, apalagi tindakan yang sudah anarkis, itu bisa dimengerti dan dijustifikasikan. Saudara, panggilan gereja pada saat ini adalah mengkritisi pemerintah, mengkritisi juga rakyat yang melakukan tindakan anarkis. Saudara, di dalam sejarah gereja, Martin Luther, 7 tahun setelah Martin Luther melakukan reformasi, saudara, 1524, terjadi yang namanya Peasants' War, suatu peperangan. Peasants itu artinya orang yang jelata, orang yang miskin, rakyat yang biasa. Rakyat pada saat itu melawan pangeran-pangeran, prince yang ada pada saat itu, yang melakukan ketidakadilan bagi mereka. Pada awal daripada Peasants' War, itu Martin Luther itu bisa akhirnya mengerti dan simpatik kepada perjuangan daripada rakyat. Dia mengkritisi para pangeran yang semena-mena. Tapi ketika pada suatu saat, hampir setahun kemudian, itu para peasant melakukan tindakan yang anarkis, membakar, membunuh, dan seterusnya. Lalu Martin Luther itu akhirnya tidak lagi simpatik kepada para peasants. Martin Luther akan mengatakan suatu kalimat kepada para pangeran, fakta bahwa engkau menjadi pangeran itu adalah daripada Tuhan sendiri. Tuhan yang menetapkan engkau menjadi pangeran, itu Roma pasal 13 ayat yang pertama. Tuhan itu menetapkan segala pemerintah yang ada pada saat itu, Tuhan itu yang tetapkan. Dan fakta bahwa Tuhan sudah memberikan pedang kepadamu, sekarang gunakanlah pedangmu untuk akhirnya menghabiskan pemberontakan ini. Dan akhirnya para pangeran mendengarkan perkataan daripada Luther tersebut, akhirnya menggunakan pedang menghabiskan pemberontakan yang terjadi pada saat itu. Mungkin kita bisa tidak setuju dengan pendekatan daripada Martin Luther. Tapi John Calvin sendiri pernah mengatakan dalam eksposisi daripada kitab Daniel pasal yang keempat. John Calvin mengatakan lebih bagus tirani daripada anarki. Kita lebih baik hidup di bawah suatu pemerintahan yang kejam, yang sangat kejam sekali, daripada hidup di bawah tidak ada pemerintahan yang akhirnya memerintah kita. Lebih baik tirani daripada anarki. Jadi John Calvin, walaupun dia tidak melihat Peasants' War, walaupun dia mungkin bisa berbeda pendapat dengan apa yang dikatakan oleh Martin Luther, gunakan pedang. Tapi teologi daripada John Calvin itu mengatakan rakyat tidak memiliki hak untuk melawan pemerintah. Ketika rakyat melakukan suatu tindakan yang melawan pemerintah, apalagi kalau kita orang reform, kita sedang mengatakan satu hal. Kita berani melakukan tindakan melawan pemerintah, angkat senjata untuk akhirnya menjatuhkan pemerintah, itu kita mengatakan satu hal, kita tidak percaya bahwa pemerintah itu ditetapkan oleh Tuhan. Kalau pemerintah ditetapkan oleh Tuhan, maka dalam Roma pasal 13 ayat 1 mengatakan bahwa kita tuh harus akhirnya tunduk kepada pemerintah yang ditetapkan oleh Tuhan ini. Bukan berarti bahwa kita akhirnya uncritically submit kepada pemerintah tersebut, tapi kita mengatakan pemerintah ini memang diberikan hak oleh Tuhan untuk memerintah di atas kita. Tetapi John Calvin mengatakan satu kalimat yang penting, tidak ada seorang rakyat yang akhirnya diperbolehkan melawan pemerintah di atasnya. Saudara, orang Kristen, gereja pada zaman mula-mula, gereja awal, mengalami aniaya yang sangat besar sekali. Orang Romawi, kekaisaran Romawi bahkan menganiaya mereka, mempersekusi mereka, membunuh mereka, dan seterusnya. Tetapi saudara tidak pernah melihat satu ayat pun di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa memperbolehkan revolusi. Saudara tidak pernah melihat satu ayat pun yang menghasut daripada orang untuk melawan pemerintah. Tidak ada satu ayat pun, walaupun pada satu perjanjian baru,
Ketika dituliskan, itu orang Kristen mengalami aniaya, saudara. Tapi tidak pernah ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa orang Kristen itu harus melawan pemerintah yang ada di atasnya. Sejelek-jeleknya pemerintah, Calvin mengatakan lebih bagus pemerintah yang lalim, yang jahat, daripada tidak ada pemerintahan sama sekali, saudara. Saudara, gereja dalam abad-abad permulaan memang mengalami aniaya dan seterusnya. Tapi saudara jangan lupa bahwa ada berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada gereja melalui pemerintahan Romawi. Kalau saya tahu mengenai Roman Roads memungkinkan akhirnya Injil dikabarkan ke seluruh pelosok di dalam kerajaan Romawi. Dalam waktu yang cuma ratusan tahun, tadi orang Kristen yang cuma segelintir saja jumlahnya, ya, menguasai sampai akhirnya 40-50% daripada populasi seluruh Romawi itu menjadi Kristen. Pengabaran Injil bisa dilakukan karena ada Roman Roads. Sejelek-jeleknya kaisar atau pemerintahan daripada Romawi bukan berarti bahwa kalau gitu orang Kristen lebih bagus pada saat itu. Tidak ada pemerintahan sama sekali. Ada blessing Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka pada saat itu. So, ketika kita melihat Yeskiel, maka satu hal yang kita lihat, ketika kita melihat Yeskiel dan merenungkan, ketika kita melihat juga ketidakadilan terjadi sekitar kita, hal yang pertama yang harus dilakukan oleh anak Tuhan adalah mengatakan satu kalimat, ya Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan karena saya tidak mendapatkan yang paling buruk daripada Tuhan. Jangan anggap apa yang kita alami ini sudah sangat buruk sekali. Apa yang kita alami ini belum yang paling buruk yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, sebagai orang yang sudah berdosa, kita hak apa? Kita memiliki hak untuk meminta yang baik daripada Tuhan. Sebagai orang yang sudah berdosa, tidak ada hak kita meminta yang baik daripada Tuhan. Terus seringkali dalam doa saya doa untuk orang yang sakit bersama dengan mereka, saya berdoa satu kalimat. Sebagai orang yang berdosa, kami tidak ada hak minta kesembuhan, minta yang baik daripada Tuhan pada saat ini. Tetapi saya tidak berhenti di sana. Saya lanjutkan kalimat saya selanjutnya. Tetapi sebagai anak Tuhan, saat ini, izinkan kami meminta yang paling baik daripada Tuhan untuk keluarga ini. Saudara, ini satu hal yang sangat indah. Saudara, sebagai anak Tuhan, ketika saudara melihat ketidakadilan terjadi sekitar kita, saudara jangan pikirkan bahwa ya ini yang paling buruk yang bisa saya dapatkan. Ada belas kasihan Tuhan di mana yang bisa memelihara hidup Anda. Ada belas kasihan Tuhan yang menopang Anda, sehingga Anda tidak mendapatkan yang paling buruk. Anak Tuhan minta pada saat ini, minta keadilan, minta ketentraman daripada Tuhan. Mengapa Anda bisa meminta hal ini walaupun kita adalah orang yang berdosa? Karena satu hal, kita adalah anak daripada Bapa di surga. Kita minta, ketika kita melihat ketidakadilan terjadi, minta sama Tuhan, katakanlah sama Tuhan, saya tidak berhak sebagai orang yang berdosa minta yang baik daripada Tuhan, tapi sebagai anak Tuhan, saya mau dong, saya minta sesuatu yang baik daripada Tuhan. Dan Tuhan itu akan memberikan yang baik kepada Anda sekalian. So, kalau saya perhatikan di sini, kita lanjutkan ya, ayat yang ke-17, kalau saudara perhatikan di sini, menakutkan sekali. Ternyata yang, ini istilahnya dalam bahasa Indonesia, peribahasanya, ini sudah jatuh ketimpa tangga. Saudara tahu ya peribahasa tersebut, ya sudah jatuh ketimpa tangga. Mengapa? Karena domba-domba tersebut itu bukan hanya ditekan oleh pemimpin-pemimpin gembala-gembala yang jahat, domba tersebut akhirnya mengalami ketidakadilan karena domba-domba yang lainnya. 17 mengatakan, dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Ini suatu kalimat yang sangat kejam sekali. Tuhan melalui Yeskiel bukan berkata bahwa sekarang bicara bernubuatlah melawan gembala-gembala saja. Sekarang Tuhan berkata, sekarang domba juga akan kuhakimi. Saudara, kalau saudara perhatikan, bukankah yang terjadi melalui tindakan anarkis, itu rakyat sedang merugikan rakyat, saudara. Ketika akhirnya fasilitas umum dibakar, dihancurkan dan seterusnya, saudara harus bisa berpikir, bukankah uang pajakku yang akhirnya mendirikan fasilitas umum tersebut, mengapa kok sekarang dihancurkan? Saudara, yang terjadi di Indonesia itu mungkin tidak lebih parah dengan yang terjadi di Nepal. Mungkin ada yang tahu yang terjadi di Nepal. Menakutkan sekali yang terjadi di Nepal itu mungkin bisa jauh lebih parah daripada apa yang terjadi di Indonesia. Di Nepal, Gen Z itu sudah marah kepada pemerintah di atasnya dan ia melakukan tindakan anarkis. Dan menurut saya sudah terlalu, tindakan anarkis kayak apapun itu terlalu too much. Apalagi yang mereka lakukan, karena mereka tuh akhirnya membakar Hotel Hilton.
Saudara, ketika Hotel Hilton sudah dibakar habis, saudara, orang foreign investor tidak akan masuk ke Nepal untuk mungkin berapa puluh tahun ke depan. Jadi Gen Z sedang menghancurkan diri daripada Gen Z sendiri, saudara, pada saat itu di Nepal. Saudara, tapi kalau saudara perhatikan, tindakan ini kan dilakukan oleh segelintir orang. Rakyat yang lainnya mungkin tidak setuju dengan tindakan ini. Mengapa mereka harus menerima getah daripada apa yang dilakukan oleh segelintir orang daripada rakyat? Kalau saudara perhatikan di sini, ayat ke-18. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Kamu makan rumput tersebut. Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang tersisa dengan kakimu? Sekarang orang domba-domba yang lain itu makan padang rumput yang diinjak-injak sama kakimu. Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih, mesti pulakah yang tinggal itu, yang tersisa itu, kamu kerukan dengan kakimu. Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikerukan oleh kakimu? Maka ini satu hal yang menakutkan. Domba rakyat melawan rakyat. Terus sampai di sini, saudara, kalau saudara perhatikan, apa yang dialami oleh orang Israel itu lebih daripada apa yang kita alami. Karena orang Israel ini akhirnya gembala-gembala yang satu umat Tuhan dengan mereka, itu akhirnya menekan mereka. Domba-domba melawan domba-domba yang lain, itu mereka adalah umat Tuhan, satu iman. Saudara, yang dialami oleh Yusuf itu menjadi hal yang sangat berat sekali karena Yusuf itu dikhianati oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudara yang seharusnya mencintai dia, mengasihi dia, yang dia kasih akhirnya mengkhianati dia. Apa yang dialami oleh Tuhan Yesus itu sangat menyakitkan sekali karena Tuhan Yesus akhirnya dikhianati oleh muridnya sendiri. Bukan itu saja, bahkan Tuhan Yesus dikhianati atau disalibkan oleh kaum sebangsanya. Dan bukan itu saja, saudara, Tuhan Yesus itu akhirnya disalibkan oleh orang-orang yang dia ciptakan dengan tangannya sendiri, saudara. Ini menyakitkan sekali. Apa yang kita alami di sini itu belum sampai taraf tersebut. Tetapi ketika kita membaca Yeskiel, saya mau katakan satu kalimat. Satu hal yang penting. Saudara, domba lawan kepada domba. Saya mau tanya pada saat ini, sudahkah rumah Tuhan itu melakukan keadilan di bawah Anda? Itu Tuhan serahkan. Mungkin anak-anak yang kita pelihara, yang Tuhan percayakan kepada kita, mungkin juga bawahan pegawai kita, atau mungkin supir kita, atau mungkin pembantu rumah tangga kita, asisten rumah tangga, dan seterusnya. Sudahkah kita melakukan keadilan juga dalam gereja, saudara? Kalau anak Tuhan belum melakukan keadilan, anak Tuhan tidak ada hak minta keadilan Tuhan. Sekali lagi, saudara, kalau anak Tuhan tidak melakukan keadilan di dalam gereja, anak Tuhan tidak ada hak minta keadilan supaya Tuhan lakukan keadilan di luar daripada gereja. Tidak ada hak. Maka saudara, ketika hal pertama yang kita kerjakan, ketika kita melihat ketidakadilan terjadi, kita self-introspect diri kita sendiri. Apakah gereja sudah melakukan keadilan? Saya tahu ada hamba-hamba Tuhan yang berani berlantang keluar mengkritisi pemerintah, tetapi gerejanya sendiri, itu ada orang-orang yang ketika melakukan ketika melakukan ketidakadilan, hamba Tuhan tersebut tidak berani menegur orang tersebut. Mengapa? Mungkin orang tersebut punya posisi yang tinggi dalam gereja, mungkin orang tersebut memiliki suatu hal yang dimana hamba Tuhan tersebut harus berhutang kepadanya, dan seterusnya, sehingga dia tidak melakukan, dia tidak bersuara di dalam gereja kepada orang-orang tertentu dalam gereja. Ketika ketidakadilan terjadi di luar, hal pertama yang harus dilakukan dalam rumah Tuhan adalah bereskan rumah Tuhan terlebih dahulu. Kalau di antara kita ada orang-orang yang tidak melakukan keadilan Tuhan di dalam rumah tangga kita, di dalam gereja kita, kita tidak ada hak minta keadilan dilakukan oleh Tuhan di luar. Itu tidak ada hak. We lost that opportunity, we lost that right. Kita tidak ada hak melakukan hal tersebut. Maka hal pertama yang terjadi, mari kita mengintrospeksi diri kita. Bukan kita melihat keluar dan melihat ketidakadilan di luar, kita lihat ketidakadilan yang masih dilakukan oleh anak Tuhan. Yang terakhir, kita baca dua ayat yang terakhir, ayat 23 dan ayat 24. Kita baca bersama-sama. 2-3. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka. Serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Tuhan, yang mengatakannya. Tentunya ketika Yeskiel menuliskan kalimat ini, Daud sudah mati ratusan tahun, saudara. Dan ketika akhirnya beberapa ratus tahun kemudian, hampir 600 tahun kemudian, ketika akhirnya
di dalam hari Pentakosta, ketika Petrus bicara dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 39, Daud kuburannya masih ada bersama dengan kita pada saat itu, saudara. Berarti Daud tidak pernah bangkit. Siapakah suatu orang gembala yang akan diangkat oleh Tuhan atas mereka? Yaitu Yesus Kristus. Bukankah Yesus Kristus mengatakan dalam Yohanes pasal 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Saudara, sangat sayang sekali dalam bahasa Indonesianya, itu gembala yang baik, G, pakai huruf kecil. Saudara. Dalam bahasa Inggrisnya, kalau saudara baca Yohanes pasal 10 ayat 11, I am the good shepherd. Itu pakai partikel the, lalu good shepherd itu pakai huruf besar semua. Jadi Yesus, kalau mungkin terjemahan dalam bahasa Indonesia yang baik, akulah, G itu huruf besar, gembala yang baik, dan ditambahkan satu kata, itu, that good shepherd. Yesus sudah mengatakan satu kalimat, dia mengklaim dirinya menggenapi Yeskiel, saudara. Dia mengatakan dalam Yeskiel, bicara mengenai satu orang gembala yang akan diangkat oleh Tuhan, oleh Bapa, oleh Yahweh. Akulah gembala tersebut yang dibicarakan oleh Yeskiel. Saudara, saya akan tutup firman Tuhan pada malam ini dengan mengatakan satu kalimat. Pengharapan daripada anak Tuhan bukan di dalam dunia ini. Pengharapan daripada anak Tuhan bukan dengan pemerintah membenahi diri, rakyat tidak berontak dan seterusnya, ada kemakmuran yang terjadi. Pengharapan kita bukan kepada keadilan yang sudah terjadi kepada seluruh rakyat di Indonesia. Pengharapan kita bukan pada dunia yang diletakkan pada manusia yang masih berdosa. Pengharapan kita adalah kepada that good shepherd, saudara. Saudara, kepada orang-orang Israel yang sudah keluar daripada tanah perbudakan Mesir dan masuk dalam tanah perjanjian tersebut. Penulis Ibrani, dalam Ibrani pasal 4 ayat ke-8 mengatakan satu kalimat, Yosua belum membawa mereka masuk ke dalam sabatnya Tuhan. Kita belum masuk dalam sabatnya Tuhan. Kita dalam dunia sementara ini tuh masih menantikan sahabatnya Tuhan. Saya mengharapkan anak-anak Tuhan tempat ini itu melihat dalam ketidakadilan yang terjadi pada saat ini, mengingatkan kita bahwa pengharapan kita sekali lagi hanya pada Tuhan yang akan datang kedua kali dan menjadi that good shepherd secara real menggembalakan kita dan menjadi raja di atas kita. Sampai saat itu terjadi, dunia bukan letak pengharapan kita. Pengharapan kita yang sejati ada pada that good shepherd. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak dalam surga, kami bersyukur karena firman Tuhan sudah kami dengarkan pada saat ini. Tengah-tengah segala yang tidak enak yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Kami berharap ada suatu hal yang menenangkan hati kami, ada suatu hal yang menenteramkan pemikiran kami, karena kami menyandarkan hidup kami, hidup keluarga kami, bukan kepada ketenteraman yang bisa ditawarkan oleh dunia ini, tapi kepada Tuhan, kepada gembala yang baik tersebut, yang akhirnya berjanji untuk menjadi pemerintah, untuk menjadi raja di atas hidup daripada anak-anak Tuhan. Kami menantikan saat di mana langit dan bumi yang baru tersebut akan datang. Kami menantikan saat di mana Kristus menyatakan dirinya sebagai raja yang akan datang tersebut. Ke dalam tangan Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan hidup kami, hidup keluarga ini, hidup jemaat ini, hidup daripada gereja ini. Kami berdoa dan menyerahkan diri kami. Amin.